Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Aroy TV. Kali ini kita kedatangan narasumber dan saat ini kita lagi ingin menguli-nguli ataupun membahas-bahas tentang yang akan mendekati 2024. Ya, kita kedatangan narasumber sekaligus dibilang simpatisan dari Partai Demokrat, yaitu Abangda Waliono. Kalau gitu, biar kita lebih kenal, lebih dekat, biar Abangda sendiri yang memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan, nama saya Waliono. Saat ini saya di Partai Demokrat menjabat sebagai wakil Badan Bakomsa. Bakomsa itu Badan Komunikasi dan Strategi DPD Partai Demokrat Sumatera Utara. Dan saat ini saya sedang mengumpulkan atau membuat simpatisan yang bernama Garda Biru, yang tentunya dibilang ini bisa dibilang relawan atau dibilang anak sayap, walaupun akan menuju ke situ. Di situ ya. Ya. Awal pertanyaan kedua, berarti Abangda Mulyono ini sebagai ketua Garda Biru ya? Ya. Garda Biru. Coba jelaskan dulu kisah di balik Garda Biru ini bisa terbentuk di Sumut. Ya. Garda Biru ini jadinya gini. Kita setelah dilakukannya pelantikan DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, atas ya beberapa kawan-kawan mengetahui siapa-siapa aja pengurus yang ada di DPD, jadi mereka secara mendaftarkan dirinya kepada Partai Demokrat. Nah, karena untuk supaya kawan-kawan yang punya yang intinya bergabung di Partai Demokrat itu supaya ada wadah, makanya kami dibentuk namanya Garda Biru. Jadi dari situlah membuat, ya kalau dibilang kami ini bisa dibilang komunitas bisa, relawan bisa, simpatisan bisa, walaupun akan kami tujukan ataupun intinya akan kami kembangkan lagi menjadi ya anak ataupun ya dibilang supaya kalau dibilang apa tadi? Jadi lupa aku. Anak sayap. Anak sayap dari Demokrat ya. Ya. Kapan terbentuk Garda Biru ini, Ketua? Kembali lagi setelah dipelantiknya DPD. DPD itu kalau nggak salah di bulan 10 atau belum berapa? Bulan Juni. Kalau nggak salah, saya pun agak lupa. Yang pasti di situ. Nah, setelah itulah kembali lagi kami hanya sebagai wadah. Wadahnya ini tentunya ya dibilang kawan-kawan sampai kami punya baju, sampai kami akan usahakan punya kantor kalau memang dikasih rezeki ya. Yang pastinya akan sama dengan anak ya dibilangkan akan samalah dengan yang lainnya. Berarti ini salah satu jersey atau baju dari Garda Biru? Ya, benar. Jadi kalau membicarakan Garda Biru ataupun anak sayap dari sebuah partai, berarti kan membicarakan tentang massa. Di Sumut sendiri gimana untuk anggota Garda Biru ini atau ada kader Demokrat ini gimana? Nah, kami akan melakukan, intinya kami akan membentuk di Sumut dulu. Dengan saat ini kami sekitar sudah ada 60-an yang sudah tergabung. Itu yang sudah punya kartu anggota Partai Demokrat. Udah ada KTA lah ya? Ber-KTA. Nah, karena kewajiban menjadi Garda Biru ataupun simpatisan ataupun anggota simpatisan itu makanya harus dia diwajibkan menjadi kader Demokrat. Nah, jadi itu yang saat ini sudah ber-KTA, yang belum itu masih banyak. Tapi
kami pilah-pilah dulu supaya meyakinkan bahwasanya Garuda Biru ini akan bisa dengan yang lain. Nah, gitu aja. Oh gitu kan. Jadi apa sih target ketua untuk Garuda Biru untuk menghadapi 2024 ini? Target kami yang pastinya karena kami adalah simpatisan ataupun ini adalah sebagai wadah kami bagi kader, kami akan sesuai dengan perintah DPD ataupun DPP ataupun DPD itu sesuai dengan perintah yang dari DPP, kami harus mengikut apa yang akan misalnya di tahun 2004 yang saat ini lagi panas untuk ya kalau dibilang untuk menuju RI 1 tentunya kami siap apapun keputusan DPP tentunya kami akan coba ini membawa ke Sumut supaya bahwasanya Demokrat itu punya kader ataupun punya orang yang untuk siap maju ke RI 1. Untuk Garuda Biru sendiri, Ketua, apa strategi Ketua untuk di Sumut buat Garuda Biru? Strategi kami pastinya, pastinya kami tentunya kita lihat DPP dulu. Apa ya kalau dibilang anginnya kemana? Jadi yang pastinya kami kan akan melakukan dibilang terjun langsung. Karena kami bilang Garuda, berarti kami akan langsung terjun ke masyarakat untuk meyakinkan bahwasanya Partai Demokrat yang dibilang yang saat ini adalah partainya nasionalis dan religius, tentunya ini bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa? Saat ini atau tahun yang lalu kita masih berkoalisi dengan rakyat. Intinya kita non koalisi dengan pemerintahan. Makanya kita akan terus bahwasanya Partai Demokrat ataupun Garuda Biru ini adalah bersama rakyat. Untuk dari Garuda Biru sendiri, target berapa persen untuk ke depan? Ini target apa? Ini intinya kalau misalnya target untuk ini pileg, pemilihan pilpres. Nah, kalau pilpres itu target kami tentunya kita lihatlah elitabilitas Demokrat saat ini adalah lagi naik gitu. Nah, jadi saat ini itu kita lihat. Nah, milenial aja kemarin itu sekitar 11 lebih. Ditambah lagi saat ini adalah kelompok Gen Z yang saat ini hampir 18 sekian. Sudah mendekati dan itu nomor 2 dari partai semua. Peringkat kedua. Nah, dengan survei itu meyakinkan bahwasanya Partai Demokrat ini bisa intinya diterima masyarakat dengan kaum-kaum yang tertentu, terutama pemilih pemula. Dari isu yang beredar bahwasanya Ketua Umum Partai Demokrat akan disandingkan oleh Anies Baswedan. Apa tanggapan itu? Yang pasti kami sebagai simpatisan dan saya sebagai wakil badan 1 untuk komunikasi dan strategis DPD Sumatera Utara siap perintah. Dibilang siap perintah itu apa yang dilakukan DPP? Ya intinya siapapun calonnya, kami tentunya akan memberikan ikut arah dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya Partai Demokrat siap untuk menjadi ya dibilangkan ikut bergabung kepada pemerintahan yang akan datang. Khusus untuk di Sumut, daerah mana saja yang belum ada untuk Garuda Biru? Mana tahu saat ini memang yang menonton kita nanti mana tahu dia ingin berkesempatan ingin menjadi relawan karena mungkin mereka ingin suatu perubahan di Indonesia untuk 2024. Bisa dijelaskan daerah-daerah mana saja yang masih kosong?
yang teman-teman yang mau bergabung? Ya, yang pasti memang saat ini kami fokus masih ke Sumut. Sumut ya, Karena apa Sumut? Karena kan saat ini kan masih usianya masih usia dini. masih bisa dini. Dibilang kan hampir hanya 2 bulanan ini, ya, untuk kami membuat wadah ini. Yang pasti kami akan buat dengan seperti ya dibilangkan beberapa cabang ataupun DPC ataupun sampai PAC-nya. Nah, sebetulnya ini masih peluang bagi kawan-kawan ataupun masyarakat yang ingin bergabung kepada Garda Biru, terutama khususnya Demokrat. Walaupun, nah kembali lagi, Garda Biru ini siap menerima kawan-kawan kader yang tidak menjadi pengurus di PAC maupun di DPD ataupun di ranting. Apa ada syarat khusus untuk menjadi seorang anggota Garda Biru? Kalau khususnya tidak ada, yang pasti dia diwajibkan dia harus menjadi kader Partai Demokrat, karena kita akan menunjuk atau akan memberikan KTA Partai Demokrat. Yang pastinya itu setelah itu barulah dia bisa bergabung ke Garda Biru. Intinya menjadi kader Demokrat dan langsung bergabung ke Garda Biru ya. Ya, intinya ya mendaftar dulu menjadi kader. Kader Demokrat ya. Ya gitu ah. Ketua, terima kasih Ketua waktunya kita di podcast channel Paroy TV ini. Kami memang kaum milenial ini memang lagi merindukan sosok ataupun memang lagi merindukan kepemimpinan untuk next di Indonesia mendatang, karena kami inginlah berubah Indonesia yang lebih baik lagi, apalagi ketum dari Partai Demokrat itu masih muda, masih powernya oke. Ya. Itu nanti siapa nanti izin nomor ketua atau nomor pengurus Garda Biru kami cantumkan di channel. Jadi yang ingin menghubungi Garda Biru ataupun ingin bergabung, silakan bisa lewat kolom komentar ataupun langsung saja hubungi nomor yang kita terapkan di channel kita. Oke, terima kasih Pak. Ya. Semoga Garda Biru maju, pesat, dan semoga Indonesia lebih baik lagi untuk 2024. Siapapun pemimpinnya, ayo kita dukung untuk Indonesia lebih baik dan lebih maju lagi. Begitu, saya undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.